Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dimanapun Anda berada ya. Di sesi ini sebenarnya modul teori sudah saya share di WA Group, kuliah teori ya sampai dengan tadi jadi kita di pembahasan kita sekarang memang ke praktikum purchase order ya. Namun sebelumnya tolong perhatikan di modul praktikum ini di unit 2 di modul praktikum karena kan begini, saya sudah share kepada Anda modul yang ini modul yang ini modul 2 yang sesuai dengan modul teori gitu ya, modul yang ini. Praktikum 2 modul teori ya, berarti di unit 2 modul teori ini ada di sini nih. Procurement yang tas-tasnya ini ada di situ ya. Tasnya ini nih, mulai berarti creating purchase order entry dan seterusnya. Anda sebenarnya bisa mempelajarinya di sini. Di sini. Ini sudah ada videonya ya. Nah, saya akan menjelaskan karena yang harus Anda selesaikan sebenarnya juga untuk memberikan gambaran kepada Anda ini adalah yang modul praktikum yang ini. Jadi tolong saya admit dulu. Jadi tolong perhatikan. Jadi di latihan satu ini kita tugasnya adalah membuat vendor dulu gitu ya. Membuat vendor. Ini dulu di Sapuna Meltan ini sudah bisa. Ini membuat vendor tuh XK01. Jadi kalau di SAP itu T-code itu kira-kira kalau membuat vendor XK01. Kalau nanti mau mengubah SK02. Kalau mau melihat XK03 gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi susunannya gitu ya. Nah, ini membuat vendor, lalu nanti membuat alamat segala macam gitu ya. Nanti Anda harus selesaikan. Nah, termasuk berikutnya accounting information gitu ya. Jadi berapa nomor rekening si vendor itu, ini juga Anda harus isikan. Nah, nanti saya hanya akan melihat di tugas itu mana vendor ini gitu, mana vendornya gitu ya. Berarti saya cukup dengan SK03 nanti memunculkan di Anda uploadnya harus muncul sampai dengan XK03 gitu ya dan seterusnya. Jadi nanti di sini di tugas-tugas ini ditugas di sini nanti ditugas di nanti saya akan simpan di sini tugas praktikum 2 master record gitu, nanti harus disubmit di sini, nanti saya simpan submittednya di sini gitu ya. Nah di kuliah teori kemarin itu sudah sampai di kira-kira di sini nih sudah. Jadi langkah berikutnya adalah kita membuat purchase order entry ya. Ini saya akan paparkan dulu teorinya. Kalau prakteknya di bawah nanti. Jadi Anda bisa, nanti saya akan upload praktikum-praktikum sesuai teori di sini, unit 2, unit 3, unit 4 gitu ya dan seterusnya. Lalu nanti kalau untuk yang praktikum nanti Anda mengikuti ini, mengikuti yang modul teori. Nah, setelah kita punya vendor, lalu kita pasti sudah punya material ya, maka kita akan bicara bagaimana membuat purchase order entry. Jadi kalau Anda yang sudah menyimak videonya gitu ya, pasti paham lah dari struktur dan segala macam kemarin. Lalu sekarang kita membuat purchase order entry. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita membuat purchase order ya, membuat order pembelian gitu ya. Dan mulai dari dokumen yang bisa kita refer untuk membuat PO ini. Ya diantaranya kalau kemarin kita bisa dari quotation atau dari PR, purchase requisition ya. Itu bahannya dari sana, referensinya. Dan beberapa elemen dari purchase order serta beberapa
masalah yang apa di purchase order. Nah, basic dari procurement di purchase order itu adalah ini. Jadi pertama adalah pasti kita harus membuat PO. PO itu tadi berasal dari dokumen quotation, bisa dari apa purchase requisition bisa gitu ya, atau dari beberapa PO, dari beberapa PR, dari beberapa quotation juga bisa. Tiketnya ME21N. Jadi kalau kita mau buat apa purchase dokumen yaitu apa ME21N. Jangan lupa ketika Anda selesai membuat transaksi ini, nanti di kiri bawah itu selalu ada nomor dokumennya, nomor PO-nya. Saran saya sih selalu di capture aja ya. Begitu Anda selesai PO created gitu ya, nanti ada nomor PO-nya, itu capture aja, capture nanti simpan di dokumen gitu, supaya nggak lupa. Atau mau ditulis boleh gitu ya. Nah, lalu setelah PO selesai, kita lakukan go receive gitu ya, penerimaan barang. Jadi ini kan PO ini artinya meminta ke apa, ke vendor gitu ya, membeli gitu ya. Ini mohon maaf, suara ini ya, suara gerindanya masuk. Lalu kalau barangnya sudah kita terima ya pakai good receipt. Good receipt itu ada dua ya. Migo pertama untuk yakin diterima. Migo kedua memastikan kalau barang itu sudah diinspeksi dan sudah unrestricted. Nah, jadi barangnya sudah siap di delivery, diminta oleh dikeluarkan dari gudang gitu ya. Lalu berikutnya invoice dokumen. Invoice dokumen itu ya Miro gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa barang uang itu sama gitu. Itu pakai transaksinya Miro. Jadi Anda ketik di tikus itu Miro. Tapi kalau mau sesuai dengan apa praktikum satu-satu di apa diikuti ya sebaiknya begitu. Jadi Anda harus paham dulu, lalu nanti uh, kalau sudah tahu tiketnya baru pakai tiket gitu ya. Oke, ini di dasarnya gitu ya. PO ini dasarnya seperti itu. Jadi purchase order ini kita buat untuk vendor. Gitu. Nanti kalau vendor sudah kirim barang, sudah yakin gitu ya, maka kita di Migo ini. Migo ini kan berarti misalnya di apa di gudang ya. Di gudang itu berarti kita harus diterima barangnya, harus dicek Migo pertama, Migo kedua diyakinkan bahwa barangnya sudah diinspeksi gitu ya dan sudah disiapkan di apa storage location masing-masing gitu. Sehingga statusnya menjadi unrestricted. Kalau restricted itu tidak bisa diminta, tidak bisa dijual gitu ya. Lalu Miro. Nah, struktur dari sebuah PO itu biasanya purchase order itu diantaranya adalah apa dari number procurement. Lalu bisa jadi sebuah PO juga terdiri dari bisa jadi dari purchase order yang lain gitu ya. Ini kalau kemarin kan kita baru dua ya, misalnya kena dari purchase requisition atau dequotation. Kalau sekarang itu bisa jadi kontrak juga karena kemarin kita juga bicara ya dengan apa pelanggan-pelanggan yang kontrak yang punya agreement atau dari purchase order gitu atau kita buat PO sendiri gitu. Jadi sebuah PO bisa mereference kepada purchase order, purchase requisition, quotation atau kontrak gitu ya, kontrak yang sudah dibuat. Pasti nanti PO itu kemarin yang biasa adalah ke vendor, yang luar biasa bukan yang lainnya adalah ke plan lain. Kan kita boleh melakukan pengadaan apa cross dengan plan lain gitu, tidak dari vendor gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi bisa ke vendor atau bisa ke warehouse kita yang lain gitu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah formatnya. Formatnya adalah pertama header. Header itu terdiri dari dokumen number. Jangan lupa dokumennya biasanya 4500 berapa gitu ya. Itu lalu cara pembayarannya, term of payment, purchase order date, tanggal pasti, vendornya mana, currency-nya mana. Lalu berikutnya adalah material. Material ini biasanya ditulisnya item 10, item 20, item 30 ya gitu ya. Ada material, ada short tag, itu ada deskripsi berarti, ada order quantity, ada jumlahnya, ada delivery date, ini jangan lupa kapan minta di delivery, lalu purchase order price, harganya berapa. Ya. Ini kalau kita lihat ketika kita bikin ME21N, ini ada 3
perhatikan di sini mungkin agak berbeda di apa di nanti kita kita lihat kalau sempat. Jadi kita bisa lihat membuat yang baru atau mencari yang sudah ada. Barangkali Anda sudah punya PO yang lain. Kalau diklik, makanya nomor-nomor PO itu harus selalu dicatat ya, karena ketika di search masukkan nomor PO-nya nanti akan muncul gitu. Lalu atau ada purchase order lain. Kita bisa mencari atau membuat yang lain atau pindah antar PO. Ini jadi ada dokumen overview of, ada dokumen overview on. Jadi di sebelahnya nanti ada penjelasan beberapa terkait dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi di sebelah kiri itu nanti ada dokumen-dokumen yang kita miliki, bahkan bisa terlihat gitu ya beberapa dokumen. Itu doc overview of dan doc overview on. Nah, kalau membuat create purchase order, pasti siapa membuatnya nomor satu. Nomor dua, ini pilih kita standar PO ya, standar PO. Lalu pilih jangan lupa vendornya yang sudah kita buat tadi SK01. Lalu ini penjelasan ini biasanya ada di praktikum ya. Purchase organization biasanya 1000 ya, kita kalau yang IDES Jerman itu 1000. Purchasing groupnya, company code-nya jangan lupa gitu ya. Jadi eh, nomor-nomor ini perhatikan di ini. Lalu berikutnya adalah item tadi, material-material. Ini juga perhatikan materialnya, perhatikan kuantitinya, dan delivery date. Ini perhatikan delivery date. Kan nggak mungkin delivery date-nya, misalnya perintahnya sampai 1 minggu ke depan. Ya, jadi Anda harus mengisikannya 1 minggu ke depan. Ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya seperti itu. Lalu juga kita bisa melakukan output gitu ya, output bisa print out gitu ya, print out itu eh, mudah lah, nanti di PO tinggal ada contohnya di sana. Ini lalu berikutnya good receipt. Tadi kan kita membuat PO, sekarang good receipt. Good receipt ini adalah PO barangnya sudah diterima lalu kita terbitkan gitu ya, good receipt. Tuh. Jadi purchase order tadi sudah diterima lalu go receive, Migo. Migo. Migo ini tadi 2 kali ya untuk mengecek dulu. Pertama kali diterima dulu, dicek dulu. Lalu berikutnya dicek dan diterima, ditempatkan. Misalnya sudah ditempatkan, sudah unrestricted, jadi udah stoknya tersedia gitu ya. Itu harus 2 kali ya, karena harus kalau sekali dia belum unrestricted nanti. Lalu berikutnya invoice verification. Di tahap ini kita akan bicara Migo ya. Ketika kita melakukan good receive, maka good receive itu perhatikan dokumen yang dilihatnya. Pertama adalah purchase order pasti. Nomor PO-nya berapa. Lalu berikutnya delivery note itu jika ada. Nomor delivery-nya. Lalu mungkin juga dari vendor atau other plan. Ini pasti dari vendor atau dari other plan. Lalu ini di GR area ya. GR itu general GR, sebentar, singkatannya apa ya? Ini keuangan ini masalahnya. GR. Jadi ada material for GR, lalu ada accounting dokumen. Jadi ini urusannya kalau Migo kan ke keuangan gitu ya, ke accounting, ke apa dokumen accounting. Ya. Nah, eh, good receipt ini eh, misalnya dia eh, pasti harus sampai ke ke gudang gitu ya. Jadi diterima barangnya, diterima barangnya. Jadi bisa jadi dia menerima barang atau kita juga return delivery to pendant, bisa di return gitu ya kalau yang tidak diterima. Makanya ada Migo-nya itu uh, 2 kali untuk memastikan barang diterima, sudah dicek mana yang dicek, mana yang harus kembalikan dan seterusnya. Nah, lalu berikutnya adalah good movement, yang ini yang Migo ini. Jadi ketika sudah masuk gitu ya barangnya, maka kita lakukan Migo nih. Ada movement type-nya nanti tergantung pilihannya. Misalnya ini 101, jadi
ini guru receipt-nya berapa, ini purchase order berapa, ini biasanya PO-nya lalu eksekusi, ini nanti akan terlihat kita akan memasukkannya ke warehouse yang mana juga gitu, berapa masuk kemana gitu ya. Ini movement type-nya juga akan terlihat. Ya. Itu kira-kira Migo. Sebenarnya dulu juga kita sudah di satu sudah melakukan Migo. Nah, lalu berikutnya adalah invoice. Invoice ini Miro. Jadi invoice receive. Jadi kita melakukan apa? Melakukan transaksi keuangan. Invoice verification ini berasal dari material dokumen for GR. GR itu good receipt ya, good receipt. Lalu invoice, lalu PO juga bisa jadi dari tiga dokumen ini. Maksudnya harus diverifikasi betul tidak invoice-nya segitu, PO-nya segitu. Jangan-jangan di PO-nya bilang 20, tetapi invoice-nya 25 gitu ya, misalnya. Dan material dokumennya ketika gue receipt-nya hanya 15 gitu ya, itu maksudnya diverifikasi agar datanya ini sesuai. Baru setelah itu menjadi invoice dokumen dan dokumen accounting gitu ya, dokumen accounting. Nanti kalau sudah selesai itu riwayatnya bisa Anda lihat di dokumen flow ya, di dokumen flow. Ini adalah informasi dari sebuah invoice. Pasti ada semua gitu ya, vendornya ada, invoice number, dokumen date, ini pasti termasuk pajak ini. Dulu kita juga belajar bagaimana memasukkan pajak, jangan lupa ya. Pajaknya itu eh, ada yang 10%, ada yang 16% gitu. Nanti perhatikan di praktikumnya. Oke. Lalu invoice verification dengan mereference kepada PO yang tadi. Berarti kalau kita mau verifikasi invoice, merefer kepada PO, maka dilihat delivery note number-nya berapa, bill of lading number-nya berapa gitu ya. Jadi untuk memastikan terutama jumlah gitu ya, jumlah. Transaksinya biasa ya. Jadi Anda nanti tinggal memasukkan ke dokumen Miro itu. Miro nanti lalu berikutnya adalah invoice. Kita ketika sudah diposting, sudah oke, ini ada tanda oke, udah di checklist oke-nya, maka kita ship ya. Nah, nanti kalau di praktikum itu langkah-langkahnya harus Anda perhatikan satu persatu. Oke. Nah, di modul terakhir ini, modul PPT terakhir ini ada ini ya, ada unit summary. Ini mohon dijelaskan oleh Anda dalam bahasa saja ya, dalam bahasa. Misalnya describe the various external procurement process. Nah, jelaskan saja gitu ya, jelaskan dalam bahasa. Nanti dibuat PDF lalu diupload di sini. Di sini biasa. Nanti batas waktunya ya sebelum pertanyaan berikutnya lah. Sebelum pertemuan berikutnya. Baik, kira-kira itu sesi kita hari ini. Eh, Singkat saja ya. Semoga apa mm, Anda tetap sehat, tetap semangat, terutama praktikum ini harus mulai dikerjakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.